Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dealer, malam ini kita berjumpa lagi ya. Jadi di depan kita ini sudah ada satu unit senapan ya. Ini senapan tabung pipa ya. Jadi untuk senapan ini sahabat, jadi ini sudah di upgrade. Jadi untuk di upgrade senapan ini cuma ganti per doang ya, cuma ganti per aja seperti ini. Mungkin ini pernya juga lebih keras saya lihat nih. Oke, ini permasalahannya anginnya sudah terjebak di dalam senapan yang ini ya. Anginnya sudah terjebak di dalam, maksudnya seperti ini. Bagian teflon ini, nah bagian teflon seperti ini kan bagian asnya kecil sahabat. Nah seperti ini ya, ini kecil, jadi mungkin ini standarnya emang kecil. Jadi kalau kecil seperti ini sahabat, jadi kalau misalnya kita isi angin kadang-kadang sampai 4.500 PSI, itu biasanya kena bagian asnya ya. Biasanya ada asnya yang bengkok, yang bagian ininya jebol karena asnya kecil sahabat ya. Jadi kalau kecil seperti ini, walaupun bagian ini tumpul ya kan, atau istilahnya ada drat di sininya ya, yang namanya kecil itu sama aja seperti tajam sebelahnya, seperti itu ya sahabat ya. Tajam maksudnya kalau misalnya dipukul sama hammernya di sini, lama kelamaan bisa tembus seperti itu. Jadi biasanya kalau sudah kita mau, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita mau upgrade untuk bisa isi lebih banyak, terus untuk ganti per pemukul atau per hammernya lebih keras misalnya seperti itu kan. Jadi itu harus kita ganti asnya yang lebih besar seperti ini sahabat. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ganti as lebih besar, jadi bagian tabungnya otomatis sudah kita ini lagi ya. Nah ini bagian ini misalnya, ini saya contoh ke tabung sap ini ya. Jadi untuk kalau misalnya ini kecil, asnya kecil, kan ini bagian ini kan juga kecil sahabat. Jadi itu kita korok lagi, kita bor lagi sampai ukuran yang asnya segini sahabat. Nah ini contoh, ini misalnya ini saya kasih contoh ke tabung sap ini ya, karena ini belum bisa kita buka karena anginnya sudah terjebak dalam anginnya saya lihat 4.500 PSI. Nah seperti itu. Kata yang punya tadi senapannya bocor tip katanya ya. Saya sih nggak langsung buka aja ya, saya perhatikan. Nah, saya cek terlebih dahulu. Jadi waktu saya cek ternyata anginnya masih ada. Nah, jadi sebelum kita bongkar harus kita cek terlebih dahulu sahabat. Nah, jangan nanti kita buka-buka terus bagian ini udah meledak pula kan, jebol, boom, meledak seperti itu. Nah jadi untuk ini bagian ini bagian kita masalah upgrade tadi. Jadi kalau misalnya mau upgrade seperti saya bilang full upgrade, misalnya bisa kita korok bagian ini ruang transfer itu bisa sedikit ya kan, itu bisa kita korok sedikit, tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti jebol pula bagian ininya dan gitu. Seperti itu sobat. Terus kemudian bagian ininya tadi yang saya bilang, jadi bagian asnya itu jangan pakai lagi teflon yang kecil, asnya yang kecil maksud saya. Nah seperti itu, jadi pakai yang lebih besar seperti itu. Jadi di saat dipukul sama hammernya, bagian ini
tidak jebol. Nah gitu sahabat ya. Jadi gimana ini? Oke, ini kita cari solusi lagi ya. Gimana bagian ini senapan ini untuk kita lepasin anginnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya tidak kita lepasin anginnya terlebih dahulu, jadi nggak bisa kita servis senapannya ini. Nah coba perhatikan sahabat ya, itu bagian asnya ini nggak nampak ya. Nah itu sahabat, itu asnya sudah tenggelam ya, sudah masuk ke dalam. Itu bukan emang bukan segitu ukurannya. Itu kalau misalnya ukuran yang benar, atau maksudnya yang biasanya seperti itu kan sahabat, nggak segitu. Itu mana ada sampai dipukul sama hammernya ini, nggak sampai, karena tertahan sama ini pipanya kan seperti ini. Nah jadi ini kalau misalnya yang sebenarnya apakah segini, pokoknya kan lebih lewat daripada ini ya. Nah, apakah segini atau segini, seperti itu panjangnya. Jadi kalau yang ini sudah masuk ke dalam nih sahabat. Nah itu berarti anginnya sudah nggak bisa keluar lagi dari senapannya. Istilahnya sudah macet itu, karena macet daripada bagian ini tadi, bagian teflonnya. Jadi karena as teflonnya masuk jebol. Nah seperti ini ada contohnya. Nah ini bekas jebor juga kemarin nih. Nah ini sahabat, jadi waktu dia masuk ke sini jadi nggak sampai lagi dipukul ya sama hammernya. Jadi makanya anginnya nggak bisa keluar lagi. Berarti anginnya masih ada, ini masih banyak. Ini jadi gimana solusinya nih? Cara untuk kita lepasin anginnya supaya senapannya bisa kita servis, ya kan? Seperti itu. Oke, baik sahabat. Jadi biasanya kita kita pukul lewat sini sahabat. Nah lewat sini kita pukul. Jadi kita harus menggunakan ini juga. Jadi kita congker ke sini, karena kan ini senapan tidak ada manunya sahabat ya. Nah kita masukin ke sini, ke lubang pengisian, kemudian kita pukul tek 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 sedikit demi sedikit seperti itu ya. Jadi ini tidak semuanya sama ini. Jadi ini tidak berlaku juga untuk senapan yang yang teflonnya nggak ada as, valve ya. Yang valve-nya itu tidak ada as. Kalau yang valve-nya itu bahannya teflon, nggak bisa kita pukul. Kalau misalnya anginnya banyak nanti malah jebor pula kan, jebol ke samping malah keluar gitu. Nah ini harus yang valve-nya atau klep bagian sini yang ada asnya, yang hampir-hampir sama seperti teflon ini juga lah. Nah seperti itu, lebih kurang ya. Oke baik sahabat, langsung saja kita coba lepasin anginnya. Oke baik sahabat, sekarang saya lepasin anginnya. Tadi sudah saya saya pukul lewat sini sekali, tetap aja tidak bisa keluar anginnya. Jadi kita pakai oli ya, supaya bagian sealnya itu, ini kita kasih oli ke dalam sini. Oke sahabat, ini sekarang saya pukul ya di sininya. Harus kencang lagi, harus kuat lagi.
ada dengar sahabat kan, ini ada bunyi cek, cek, cek. Nah itu apa, anginnya keluar ya. Jadi ini harus kita habiskan terlebih dahulu, nanti baru bisa kita apa, kita bongkar senapannya. Kalau enggak bisa kita buka, ini bisa meledak. Oke sahabat dealer, ini udah hampir 1 jam tadi saya kotok-kotok di sini terus ya. Jadi ini saya rasa sudah apa, sudah berkurang anginnya. Jadi kalau misalnya kita rekam terus lama gitu, jadi ini sekarang saya rasa sudah berkurang. Ini sudah bisa saya apa ya, saya tekan seperti ini ya, kayak kita pompa senapan gejruk gitu ya, macam ini. Nah ini ini ya, bahan tapi kalau misalnya anginnya masih keras nggak boleh ini, nanti takut bagian asnya itu kan yang kuningan itu nanti apa, kayak melebar gitu kan. Jadi kalau misalnya apa melebar, nggak bisa ini lagi dia. Kalau misalnya kita pukul itu udah nggak bisa main lagi bagian asnya. Nah ini sahabat, ini emang udah betul-betul mau habis nih. Ini apa, sedikit saja kita tekan sudah mulai melemes bagian ininya ya, bagian flipnya. Nah, mungkin ini saya tekan sekali langsung apa, jos keluar terus, apa keluar habis. Oh belum. Anginnya ini 4500 PSI tadi, makanya agak lama ya, ya lebih kurang 1 jam lah saya pukul sedikit-sedikit gitu, daripada nggak bisa ya kan. Ya yang penting bisa sahabat. Nah kalau udah habis total seperti ini, nah udah seperti ini, wah dingin ini apa pipanya nih. Nah, udah habis total. Sebentar ya, saya taruh ini dulu. Nah ini bagian silnya ini, dingin kayak macam es ya pipanya, karena keluar anginnya sekalian gitu tadi, banyak keluarnya. Jadi ini baru sudah betul-betul habis apa anginnya. Jadi kalau misalnya nggak kita cek dulu, kita buka-buka terus, nanti bisa apa ya, terbang bagian tabungnya ini, penutup ini kan. Nah, bisa terbang apa, meletus seperti itu. Jadi harus kita pastikan terlebih dahulu seperti itu sahabat. Ini ya, coba perhatikan saya tekan. Nah seperti ini. Nah kan udah apa ya, nggak keras lagi gitu kan. Kalau tadi harus kita apa ya, pukul di sini ya, seperti ini tadi. Oke sahabat, ini baru bisa kita bongkar. Nah
Nah, permasalahannya tadi ya di sini sahabat ya, bagian ininya, bagian teflon tadi sudah saya jelaskan kan. Ini berarti tinggal kita bongkar. Oke, baik sahabat bediler, ini karena anginnya sudah total habis, sekarang baru boleh kita bongkar senapannya. Jadi untuk pemula ya, mungkin mau mau bongkar sendiri itu, kalau misalnya apalagi kalau misalnya macet seperti itu lebih lebih hati-hati ya, lebih terutama harus dicek terlebih dahulu seperti itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Oke, kita lepasin pengikatnya, baut L. Lalu kita lepasin pennya. Bentar dulu, ini belum kita lepasin. Baut penarik hammer, jadi harus kita lepasin ini terlebih dahulu ya, agar tabungnya itu tidak tertahan sama ini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian baru kita lepasin bagian pennya. Tuh kan sahabat, kita putus ya kan bagian teflonnya ini bagian depan tadi. Nah, seperti ini dia sahabat ya. Nah, jadi waktu kita pukul tadi, kita pukul pakai as yang tadi, yang ini. Nah, di sini kenanya dia
sekali kita pukul, sekali tekan seperti ini ya, jadi baru lepas anginnya. Ini sealnya pun sudah lepas ya, seharusnya masuk ke sini dia, karena anginnya apa, kalau misalnya apa bagian seal ini nggak lepas sahabat, itu cepat keluar anginnya, walaupun 4000 gitu kan, atau 4500. Jadi kalau misalnya kita pukul cepat keluar, jadi sedikit aja terbuka maka anginnya langsung keluar. Tapi kalau misalnya udah lepas seperti ini, waktu kita pukul sahabat, dia jalannya seperti ini apa masuk gitu ya, terbuka, tapi bagian sini masih tertutup, jadi keluar anginnya lewat sela-sela ini. Nah, lewat sela-sela ini, lewat pinggir asnya ya, keluarnya ke sini sedikit keluarnya. Kalau seperti itu, maka dari itu lama jadinya, jadi hampir ya barang-barang kurang lebih 1 jam lah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya bagian ini nggak lepas itu cepat sahabat. Ini karena biasanya ini karena anginnya terlalu kuat, terlalu banyak gitu ya. Jadi waktu kita pukul, karena dia nekan kali, maka ininya yang lepas seperti ini. Bagian kuningannya aja yang apa, yang turun seperti ini ya, yang terbuka. Bagian ini tertutup seperti ini. Untuk kita pukul seperti ini dia, tek 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 seperti ini sahabat. Jadi kalau misalnya nggak lepas seperti ini dia, waktu kita pukul tek cup 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 cup, jadi apa lebih cepat keluar anginnya seperti itu. Oke, di bagian ini cukup dulu penjelasannya, lebih dan kurang ya. Kemudian kita apa, keluarin bagian ini ya. Oke, ini udah keluar. Yes. Ini sahabat nih, kena tembus bagian asnya nih. Nah, ini per teflonnya, per dalam. Nah,
Ini permasalahannya sahabat ya, seperti ini sisanya. Nah seperti ini. Jadi ini saya jelaskan sedikit juga ya, ini bagi yang pemula atau yang kurang paham misalnya seperti itu. Jadi ini bagian asnya kan sudah masuk, ini sudah tembus ke sini ya. Jadi waktu kita kita tembak lagi, waktu kita tembak itu jadi bagian hammernya kan mengukur bagian as ini, jadi nggak terbuka lagi bagian ininya, bagian kodak ini, bagian teflonnya nggak terbuka lagi seperti ini dia. Nggak terbuka lagi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya nggak terbuka seperti ini, maka anginnya nggak keluar, lewat sini, gitu ya kan. Jadi permasalahannya ya di sini. Berarti bagian teflonnya sudah rusak sahabat seperti ini. Kalau misalnya yang saya jelaskan yang pertama itu, kalau misalnya mau mau isi anginnya lebih padat sampai 5000 PSI misalnya, 4500 PSI, itu bagian as ini harus besar dia. Jadi kalau misalnya nggak besar nggak bisa. Ini pun coba perhatikan sahabat, ini nggak ada dratnya pun, makanya nggak kuat dia. Nggak ada dratnya ya kan. Jadi ada dratnya seperti ini. Saya ambil contohnya. Nah yang seperti ini, ini biasanya lumayan kuat ya. Ya ada dratnya seperti ini, biasanya lumayan kuat kan dia, ditahan sama drat di bagian teflonnya ini ya. Seperti itu. Ini karena asnya nggak ada drat seperti ini, maka sekali dipukul, sekali masuk dia, jalan terus ini besinya. Jadi kalau misalnya anginnya banyak, jadi kan keras dia nahannya seperti ini. Jadi ada barang-barang kita tembak 100 kali udah jadi seperti ini dia. Nah seperti itu. Oke, semua sudah jelas sahabat kan. Jadi ini kalau misalnya untuk lebih bagus ya, jadi ini harus kita bor lagi, kita kita ganti as yang lebih besar, as yang seperti tadi, mana ini dia, as yang ukuran segini. Ini harus kita bor berarti ya, seperti itu. Oke sahabat, ini saya tunggu yang punya dulu, maksudnya mau dirombak atau standarnya aja ya, seperti ini istilahnya. Kalau standarnya aja tinggal kita pasang teflon yang lain yang baru ya, seperti itu. Oke sahabat, cukup sekian dulu ya. Semoga sahabat paham dengan saya jelaskan ini tentang permasalahannya tadi, tentang cara lepasin anginnya tadi, cara untuk upgrade-nya juga ada sedikit saya jelaskan. Oke, lebih kurang saya minta maaf sahabat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.